jadilah orang baik. Makanya dikatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Coba kita lihat sejarah Nabi Ibrahim yang suka traktir orang. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi ahli sedekah. Amin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, kalau ada orang kaya sedekah kepada orang miskin, yang harus berterima kasih orang kaya apa orang miskin? Yang harus berterima kasih yang memberi apa yang menerima? Yang menerima. Salah, yang memberi. Wong sugih rungono kuping. Tapi sing sugih endi ra katon. Endi yang sugih? Endi sing sugih? Oh, sing sugih ndur panggung. Wong sugih gaya. Enggak mau panas-panasan. Tapi santai saja. Di panggung ini yang kaya di atas, tapi besok di akhirat orang miskin masuk surga duluan. Amin. Insya Allah ibu-ibu saya doakan berangkat ke surga setelah pengajian. Amin. Mau masuk surga duluan? Duh, gimana teh? Oh, orang pantas, luar biasa. Tawaduk sekali ibunya ini. Saya nggak mau masuk surga duluan, Gus. Kenapa nggak pantas? Karena Habibnya belum masuk. Masya Allah. Keren, Bu, keren. Ibu siapa namanya? Hah? Leha. Kholisoh. Kholisoh, pantas namanya Kholisoh, orang yang ikhlas. Masya Allah. Tapi ingat Bu, ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Ya, berarti kamu iklan. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah karena suka memberi. Makanya apa? Kalau ada orang kaya memberi orang miskin, yang harus berterima kasih bukan orang miskin tetapi orang kaya. Kenapa? Pemberian orang kaya kepada si miskin hanya menyelamatkan dunia si miskin, sementara doa si miskin kepada si kaya menyelamatkan akhirat si kaya. Angel toh? Wong sugih menehi wong kere, kiye nyelametke dunyane wong kere. Iso nggih mangan, iso nggih ngombe. Tapi dongane wong kere niku nyelametke akhirate wong sugih. Ayo tak takon, luwe mandi dongane wong sugih apa dongane wong kere? Sing kere bengok. Lebih mustajab doanya orang miskin. Orang tanya begini sama saya, kalau memang orang miskin doanya mustajabah, kenapa orang miskin tidak mendoakan dirinya sendiri supaya kaya? Nanti dulu. Anda tahu ular? Tahu ular? Ular itu punya upas. Upas itu bahasa Indonesianya apa? Bisa ya? Bisa apa bisa? Bisa apa? Ular itu punya upas. Pertanyaan saya, ada nggak ular mati karena upasnya sendiri? Nggak ada. Upasnya mandi, upasnya ular itu mustajab kalau untuk nyembur wong liya. Nggih nyembur pitik-pitike mati. Nggih nyembur wedhus-wedhuse mati. Nggih nyembur banter kagak. Gayane siap kayak gini ya. Berarti orang siap. Iki sing kiye banjere, wetenge aja gede-gede. Kan penyong bae. Karena penelitian dokter, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Buka Pak Yai, buka. Katanya gua wetenge gede dibuka mau kayak pentil. Langsung kempes, kayak pentil kepanasan, kayak cacing. Selalu ala Nabi Muhammad. Orang kaya sama orang miskin, orang kaya itu manfaat hartanya, orang miskin manfaat doanya. Makanya bahagiakan orang miskin wahai orang kaya dengan hartamu, dan balaslah kebaikan orang kaya dengan doamu.
Mong satu hal saya ingatkan, doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada orang lain itu ibarat dia mendoakan dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau saya mendoakan Habib Mahmud panjang umur, maka Allah akan memberikan saya panjang umur karena sama halnya mendoakan diri saya sendiri. Saya sering kalau pengajian, tak doakan Pak, mudah-mudahan rabi meneh. Itu berarti sing rabi meneh kan saya doakan mudah-mudahan Banser nikah lagi. Itu berarti saya mendoakan diri saya sendiri. Yang tambah istrinya berarti ya saya sendiri. Kopinya untuk Habib saja, saya pas puasa mas. Atau kamu minum sendiri nggak apa-apa? Nggak apa, gawe dewek, digawe dewek, diuntal dewek. Pertanyaannya ngeten, kok Gus Miftah itu rajin poso Daud nopo? Ular itu bisa sakti, upasnya bisa mandi, karena ular itu rajin puasa. Ular itu makan sekali, puasa sebulan, makanya cangkeme sakti. Makanya Bapak Ibu Jatinegara kalau pengen sakti doanya mustajabah gampang, rajinlah berpuasa. Yang sudah puasa Syawal ngacung. Yang sudah puasa Syawal ngacung. Jarang. Jawab deh. Kan kalau ikhlas diam. Cangkeme. Kholisoh. Kholisoh kayak nom-nomannya ayu kayak Marsanda. Saya wis tua ya markaban. Orang puasa itu mulutnya mandi. Makanya kiai saya bilang, wiridmu itu kurang, dikirmu kurang, tiap hari kamu ngaji dari panggung ke panggung. Terus pripun kiai, kamu harus banyak berpuasa. Makanya doanya Habib, saya itu punya cita-cita puasa Daud seumur hidup insya Allah. Amin. Pingsan, kasih napas buatan kalau cewek sini. Oh tua nggak jadi ah. Insya Allah. Insya Allah pingsannya atas cintanya kepada Allah. Amin. Kita doakan sehat. Amin. Masih mampu bertahan? Pokoknya lah sing bubar kula mulih. Atau bila perlu saya juga panas-panasan sama jenengan nggak apa-apa. Mudun Gus, mudun. Ayo. Lah aku ning kono ora sido ngaji malah mau rangkul tak kandhani. Saya itu kalau alhamdulillah kayak gini enak, bisa depan panggung. Kalau pengajian akbar, Beb, saya itu sakit dua hal, tangannya sama kakinya. Tangannya dijiwiti karo jamaah, sikile tidak sikit sepatune Banser. Tapi saya cinta Banser. Banser tuh mau pakai seragam, pakai pendidikan, betul? Pakai pendidikan bayar dewek, tuku seragam bayar dewek, pengajian makan bisa dewek, ya dah, ngatur jamaah, ngatur ngawal kiyaine, kadang-kadang dikeplaki karo komandane, mulih panitiane lali rokoke. Iki lanang wedok-wedok ini. Oh, tak pikir waduh. Roh ini tutupi kayak jilbab ya. Oh, suaminya Kholisoh. Cie Kholisoh naksir aku lihat aku dia. Kholisoh teriak, Gus, kacamatanya lepas. Saya lepas kacamata, Kholisoh pingsan Pak. Maka apa? Carilah alasan di mana Allah bisa mencintai kita. Kan begini, seseorang saja ketika mencintai orang lain itu pakai alasan. Contoh, ketika kita mau menikahi seseorang, kan kita boleh untuk mencari alasan. Kenapa kamu nikahi dia? Tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Artinya apa? Kenapa ada kategori 4? Berarti harus ada alasan. Sing mau rabi mergo apane? Kenapa Bu pingsan lagi? Payung, payungnya nutupi, nggak ditutup kepanasan. Orang menikah saja rasa cinta itu ada alasan boleh kok. Mencintai karena apanya? Tungkihul mar'ah li arba'in. Kenapa? Li jamaliha, karena cantiknya, boleh. Karena walaupun cinta itu buta, cinta bisa membedakan mana gadis mana janda, betul? Tapi kalau kamu nikah dengan gadis, ya nggak masalah, janda juga nggak masalah.
Kalau kamu bancer nikah dengan janda enak li. Nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malam lanjutan. Begitu rabi karo Khalisah lu, kau tahu? Khalisah viral. Khalisah, I love you. Tapi bohong. Jatinegara panas. Lihat Khalisah, tambah panas. Lija Malia karena kecantikannya. Istri menerima pinangan seorang laki-laki, boleh nggak karena ketampanannya? Boleh. Kalau saya dulu ditanya Beb sama kiai saya, Miftah, kalau kamu mau menikah pilih yang mana? Istri cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Jelek tapi solehah. Kalau mas-mas banjer, mas-mas bawa-bapak, ada pilih mana? Cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Cantik dan solehah, sing takon sapa? Orang jawabannya dipilih. Ingat mas, hidup itu sesuai faktanya, bukan sesuai keinginannya. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Kon milih loro sing dipilih sing ora ana. Kalau saya milih mana dulu Pak? Saya milih yang pertama, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya marah, pertimbangan kamu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Artinya apa? Laki-laki imam, perempuan makmum. Kalau istri saya cantik belum solehah, maka kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Raine wong wadon kan boros. Makanya kenapa dulu saya menolak Dorce Gamalama dimakamkan seorang perempuan, karena sebenarnya dia laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan pemakamannya beda, termasuk jumlah kain kafan. Kain kafan perempuan lebih tebal dibandingkan laki-laki. Coba perempuan itu sudah mati saja masih boros. Ya Pak ya, buktinya kain kafannya lebih tebal, apalagi wajahnya. Wow. Coba kalau dilihat bapak ini, mana bapak Ege, bapak Ege. Pengajiannya simpel, pakai baju batik tok, kopeh siji sarungan, mungkin rasempakan. Kan rakaton. Coba kalau ibu-ibu boros. Makanya saya nggak setuju kalau dikatakan laki-laki itu pembohong. Yang banyak bohongnya itu cewek apa cowok? Coba kalau Anda lihat cowok, kita lihat penampilannya. Mbak kayak, ayo raine halus yo mergo wedaan, alise wapi yo lukisan, irunge ketok mancung yo suntian. Tapi kan jenengan seneng, Gus. Untune rapi yo mergo kawatan. Bodi ketok dhuwur sandal jinjitan, susune ketok gede yo ganjelan. Ono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapus, sing ngapus iki raimu gitu. Jadi kalau cewek Pak, bedanya dengan cowok itu satu ya. Cowok itu kalau pulang kerja, wajahnya jelek. Pulang kerja mandi cantik. Kalau cewek beda. Kerja cantik, mandi jelek. Raine balik maning gitu. Setelan pabrik. Tapi nggak bisa laki-laki ngatur cewek. Kok kamu ngatur cewek? Aturannya Gusti Allah yang baik saja masih dirubah, alis saja masih dikerok dilukis. Bila mungkin wong lanang ngatur wong wedok. Tadi saya katakan toh, laki-laki itu imam, perempuan makmum. Harusnya makmum manut sama imam. Yang terjadi di Jatinegara tidak, kebanyakan makmum ngatur imam. Makanya Pak Jokowi kan bilang, tolong para suami awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar ustadz radikal. Itu perintahnya bagus. Pertanyaannya adalah, apa berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada istri ngawasi HP-nya suami. Kok geting aku? Bos, rewel bos. Wong wedok kok dilawan. Perempuan itu Beb, mohon maaf. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat.
Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Jilbabnya ya hijau. Oh, Holisa. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Ini warna apa jilbabnya? Ungu, janda. Orang janda, mbak. Jadi apa? Allah harus punya alasan. Wong kita mencintai orang aja punya alasan kok. Oh, saya mencintai karena kecantikannya. Boleh, tapi ingat, ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Maka yang perlu kamu perbaiki tidak hanya fisikmu tapi juga hatimu. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bodimu, wala ila suwarikum, tidak melihat gambarmu, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatanmu. Maka apa? Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Kholisah masuk jannah pertama kali berangkat habis pengajian. Disusul dengan kiai. Alasannya apa lagi? Ayo biar nggak panas-panas banget sholawatan dulu. Mau? Cahadroh kerja. Orang mau udat tutut. Ini rata-rata wajah jomblo ya. Anak Adroh, please jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau anak Hadroh mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal. Ayo, tenanan. Amplopan dulu. Pada. Ayo minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Oh yang penting enak, cie. Yang penting enak. Enaknya apa di Logos? STNK, setengah tua yang kenceng. Kalau Kholisoh STMM, setengah tua meh modar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya walaupun suaranya Gus Miftah ambiar nggak karu-karuan, kita sholawatan untuk dapat syafaatnya Nabi. Amin. Ya Rasulullah. Hop. Aku ngetes cangkeme jam mandi sih. Kamu jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Ya Beb ya, kiai pengaji diundang pengajian ngarep-ngarep amplop dosa. Tapi panitia ngundang kiai orang ngamplopin lu dosa. Kebangetan. Berarti harus mengambil kaidah fikih akhafud darurat. Mengambil darurat yang paling ringan apa? Ngamplopi kiai. Hadroh nggak usah. Udah besok saya sama Habib masuk surga, Hadroh tak ajar. Tapi ya itu neng surga aku karo Habib kalau karo bidadari awakmu hadrowan. Nanti pada Muhammad kamu tabui. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Bareng-bareng. Ayo vokalisnya dibantu. Ya Habiballah. Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Hop hop. Ora mau amin ki keprimen. Telat malaikate minggu. Ulangi ya. Diamin ke ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Aja kelalen ya. Aja telat ya. Prok jadi apa? Kiai Pak Tarno keprimen. Ulangi. Sing amine buanter muga-muga sesuk sangka Jatinegara ana kiai sing luwih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Bocah cilik. Durung. Mantel lah. Ini kesusu. Kalau iso alasan, luwih apik kesusu daripada kesiput. Lawes. Apa? Kacamatanya buka. Sekarang minta kacamata, nanti minta celana. Emangnya aku cowok apa? Kamu penasaran ya? Jangan ntar kamu nafsu loh. Ulangi, kiai pet langsung amin, karena ya. Ulangi ya. Ajak ke susu ya. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. sesuai dengan tema ngaji. Ayo sedulur, amin, derek pengajian. Mau? Halal bil halal, ugi syawalan. Memaafkan tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Memaafkan tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. nasihat kita canom. Ipit gorengan kopi diseret sapi. Amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Bang, saya tersinggung, Gus. Hati-hati. Wong wedok iki saiki jenise ana telu. Siji ra duwe bojo, ra duwe anak, arane Nona. Nomor loro duwe anak, duwe bojo, arane Nyonya. Sing repot nomor telu. Duwe anak tapi ra duwe bojo, arane Nyah-nyoh. Bu? Oh geleman. Kayak rikane. Ya wes, tak tambahi. Jatinegara, Kerawan Gus Miftah. Betul?
Kiai neng ganteng, Toki gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Nambah Gus, boleh Gus. Oh nambah kali sobat. Pas dia tongkatnya. Lah inyong rapi kali so ya inyong bisa modern dhisik. Kan inyong bisa keracunan. Keracunan apa susu pada luar Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari alasan supaya dengan alasan itu Allah mengangkat derajat kita. Nah, Mas, Banser, Ibu, Bapak, coba dengarkan quote-nya Gus Miftah yang ini. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Maka saya bilang, tahu tempe itu adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri, cara sehat untuk hidup yang enak. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Ayo, lah tahu tempe mawon enak, apalagi tahu diri. Saat ini banyak orang nggak tahu diri. Caranya bagaimana? Supaya amalmu diangkat oleh Allah, supaya hidupmu dipantaskan oleh Allah. Kalau Allah kan pernah mengatakan begini nih, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Masa nggak percaya dengan qadirnya Allah? Allah mampu melakukan apapun, termasuk memberikan kamu derajat kemuliaan. Amin. Jadi jenengan berpanas-panas di sini mohon maaf, dalam rangka kita memantaskan amal kita supaya derajat kita diangkat oleh Allah. Amin. Jadi jangan pernah kamu sesali keringat yang keluar dari wajahmu. Jangan pernah kamu sesali kakimu yang sakit berdiri mendengarkan pengajian. Jangan pernah kamu sesali wajahmu yang deledek, bedai hilang gara-gara pengajian, alisnya hilang gara-gara pengajian. Ini dalam rangka apa? Memantaskan diri kita di hadapan Allah. Orang bilang begini, Bib, sama saya, Gus Miftah itu hanya menang viral doang. Kalau saya bilang begini, oke, kalau hanya dianggap viral, mbok awakmu melu-melu viral. Viral nggak viral itu bagian dari Allahumma lamani alima ataita wala mu'ti alima manata. Banyak calon presiden yang pengen viral, pasang baliho di mana-mana, keluarkan uang untuk iklan, tapi tetap nggak viral. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki baginya viral. Apa rumah sana viral bisa digawe? Tidak bisa. Saya punya kenalan sudah habis uang 1 triliun untuk kampanye, ternyata juga namanya nggak naik-naik. Kemarin awal Maret survei di TikTok, tokoh yang paling terkenal 10 besar, Gus Miftah nomor 2. Padahal nggak pernah ngiklan. Kenapa? Karena ada Kholisoh. Kholisoh meneh. Oh, kenapa? Oh, yang sini ingin, tapi aku nggak ingin. Anda turid, wa ana urid. Apa Allah ya fa'aluma yuni. Udah, ini kayaknya hitam-hitam. Ulah kayaknya nyotain. Apa ini crossback guys? Coba masih ngapain? Emang mereka bujune inyong? Ibu kayak gini arahnya satu lagi.
Setengah tua lemu ginu-ginu. Ya Allah, kacamata nih. Tak pikir siapa? Tukang pijit apa tukang las? Oh, tukang ayam. Pantes ngebul pintik ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Cari alasan. Makanya kenapa kita diberikan kesempatan untuk halal bil halal. Salah satu orang yang dicintai oleh Allah itu siapa? Orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa kebencian kepada siapapun. Bu, pernah nggak hatinya merasa benci sama suaminya? Pernah. Ibu-ibu di rumah itu lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Surga itu gambarannya senyuman, neraka itu gambarannya cemberut. Kalau ibu sering cemberut berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Wow. Sembarangan sebenjang baik. Udah. Anak gue permen gue. Tapi sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamart. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Ya. Kan kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Ya. Ini yang apa man? Melu-melu. Oh anaknya dia. Korbannya beda. Kenapa? Yang masuk barisan. Oh Randa ya. Takut. Randa bu. Wah ini yang ketemu Randa ya bisa diperkosa ya. Karena Randa. Ini yang jadi nama bandara di Surabaya. Bandara Juanda. Juanda. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa harus ada halal bil halal? Ini cara Islam Nusantara menjaga tradisi. Afan ya Habib dan teman-teman, saya kemarin Idul Fitri itu di Mekah Habib. Saya berangkat tanggal 28 Ramadan. Saya pengen malam 29 di Mekah, Jumatan di Mekah, dan pengen tahu bagaimana orang Mekah beridul fitri. Ternyata beda kalau orang Tegal, Brebes beda. Malam takbiran, nggak ada takbiran, sama sekali nggak ada. Saya penasaran, akhirnya masuk ke kampung-kampung, ke Arab, desa-desa di Arab, nggak ada orang takbiran. Saya ke Arafah, nggak ada orang takbiran. Saya ke Musdalifah, nggak ada orang takbiran. Di Ajiziyah, nggak ada orang. Mina, nggak ada orang takbiran. Saya membayangkan mereka lebih meriah dibandingkan kita. Oh, langka. Orang-orang malam takbiran kayak di sini festival takbir, bikin ogoh-ogoh, kembang api mercon, nggak ada. Mereka melakukan takbiran hanya dari subuh sampai sholat id. Setelah itu nggak ada acara apapun, balik neng pasar, balik neng mall, balik belanja, sak pituruti. Nggak ada. Kemudian halal bihalal berhari-hari kayak neng Tegal. Bahkan banyak terindikasi pemalsuan. Kalangi kongguan biskuit dibuka isinya rengginang. Bahkan terus sekarang ibu-ibu terancam banyak kena status investasi bodong. Anaknya disangoni karo tanggane, ibunya mulai ngomyang, Rene ini tak simene nggih sesuk, hati-hati investasi bodong. Siapa ya randane kae? Cie dia ngambek cie. Tak pikir seksi, begitu saya mendekat. Makanya saya bilang Islam Nusantara, bocah-bocah Ansor ya, itu bukan Islam baru, bukan akidah baru, bukan madhab baru, tetapi menjaga tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu Islam Nusantara. Contoh, halal bila halal, gak ada biar halal bila halal. Saya pernah lebaran di Hongkong, gak ada halal bila halal. Tetapi apa? Bukan berarti bertentangan dengan syariat. Karena ciri orang bertakwa itu apa? Wal afina anin nas. Memberikan maaf dan memaafkan manusia. Caranya bagaimana? Bisa sawalan, bisa halal bil halal, bisa sungkeman.
itu merupakan Islam Nusantara. Perintahnya Al-Quran, kemasannya sesuai tradisi bangsa Indo. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu, Lebaran kemarin sama suaminya sungkeman apa salaman? Salaman. Gombos. Paling pulang kholisoh dari suaminya, Pak, kosong-kosong ya Pak? Kalau kosong-kosong itu bukan sungkeman tapi salaman. Sungkeman itu harusnya suaminya didudukkan seperti Habib ini. Kamu bilang sama suamimu, Beb, duduk Beb. Apa? Ayang, duduk ayang. Suaminya jawab, iya saya pon ronjing. Kalau sudah duduk kayak Habibnya ini, ibu-ibu laku dodok. Jangan depan suaminya kok begini. Yang sopan. Kemudian apa? Matur yang saya sungkeman. Apa ada perintah untuk ngomong yang baik dalam Al-Quran? Ada. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Artinya apa? Wong wedok ngomong basa karo bojone niku ana perintah dalam Al-Quran. Ayo ibu-ibu Jatinegara, karo bojone basa napa mboten? Boten. Saya itu boten. Boten Pak Yai. Ora basa. Boten. Ngapak-ngapak. Ya ngapak basa ora apa-apa. Kan Jawa halus karo ngapak bedanya mung siji. Oh karo A. Kula dadi Pula. sego dadi Sega. boto jadi Patah. loro dadi Larah. istri saya itu kalau sungkeman minimal 30 menit. Duduk di bawah saya dia matur. Abah, ya Beb. Kalau ngaturakan sugeng riyadi Abah. Oke Beb. Kau menawi kalau gak ada kelepatan saking mas saking ucapan salangkah saking tindak tanduk kaulo banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwe kayu sak cok. Kaulo nyuwun agung isi samudra pangarsami Abah. Kayak dalam Pak. Tangan saya langsung dicium bolak-balik. Terus pakai adat keraton Jogja yang dicium apanya? Dengkulnya. Ingat dengkulnya, bukan atasnya. Istri saya kalau sungkem kayak gitu mas. Istri saya nangis. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Ingat dosa? Enggak bah. Lah kenapa? Si kilinyong kepidak. Coba ibu dijajal, nanti pulang. Bapak kaulo ngaturaken sugeng riyadi pak menawi kalau gak ada kalipatan sak lima saya ngucapan salah saya tindak tanduk kaulo banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwe kayu sak coplek. Kaulo yung agunge samudra pangarsami Abah. Lah wong lanang kurang ngajari apa? Sing wedok mature alus panjang, sing lanang jawabannya apa? Ya pada-pada. Cangkemen. Sing sacet Mas info. Dijawab dong. Yang muda sungkem sama yang tua. Yang tua jawab, iya nak, yang tua banyak salahnya. Yang muda harus besar pangapurannya. Yang kecil banyak angpaunya. Jomblo, kapan nikahnya? Iya. Kalau jomblo ditanya, hei jomblo kapan nikahnya? Kamu jawab, lah kapan sibah matinya? Gitu. Kan jodoh sama mati sama. Ini alhamdulillah. Makanya, yuk hari ini kita perbaiki hatinya. Iyakum wal hasada, jangan punya rasa hasud. Kalau ada orang sukses jangan dihasuti, tapi dicontoh prosesnya supaya ikut-ikutan sukses. Saya dulu suka Habib Lutfi. Tahun 2000 sekian saya baru awal dekat sama beliau. Beliau bilang gini sama saya, di kamar, saya masuk kamarnya Habib Lutfi pertama kali. Miftah, saya pijiti kaki beliau duduk di atas kayak Habib gitu, saya di bawah, saya pegang kaki beliau, saya pijiti. Beliau bilang apa waktu itu? Miftah, ojo kaget yen hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Saya ingat betul itu, tahun 2000-an. Miftah, ojo kaget yen hasute kiai kuwi luwih gede tinimbang hasute santri. Saya waktu itu mikir, kalau santri itu hasutnya apa sih? Yang satu dapat kiriman banyak, yang satu enggak. Gitu saja kan? Yang satu punya apa, punya kitab, yang satu enggak. Paling gosok, sandelin temen. Yang lu itu santri inyong, bocah cilik gosok, sempake kancane lempu. Tinggal sholat melodok.
Tapi kalau kiai hasutnya gede, mila nyuwun sewu. Saya pernah banyak punya salah. Contoh, saya pernah salah baca i'rab dalil. Mau saya hapus sama Habib Lutfi nggak boleh. Ojo mau hapus, salah ya apa-apa. Tapi ini salah, Pak. Habib Lutfi bilang apa sama saya, Pak? Ramadan tahun kemarin pas saya ceramah di gereja, saya membaca dalil dari kitab Mausu'ah salah, Habib. Beberapa kalimat salah. Saya hapus nggak boleh. Habib Lutfi bilang apa? Kenapa nggak boleh? Nak, jangan kamu hapus. Kenapa, Bah? Kamu akan tahu mana orang yang benar-benar sahabatmu, mana orang yang hanya mendekat kamu punya kepentingan saja. Dan ternyata benar, Beb. Yang cinta sama saya datang silaturahmi. Terus kemana ada yang salah ya? Enak ngobrol. Tapi yang hasut membantai saya di medsos. Persoalannya bukan masalah beda pendapat, Beb. Beda pendapatan. Makanya saya pesan sama Ansor, kalau Ansor besok merupakan pemimpin NU masa depan, jadilah anak Ansor yang rukun. Jangan belajar hasut, jaga hatimu. Karena Ansor hari ini, Banser hari ini adalah NU masa depan. Amin. Rusaknya NU itu banyak orang hasut. Persoalannya bukan masalah di nasab, Beb. Nasib. Kamu mencintai Habib bukan karena nasibnya, tapi harus karena nasabnya. Nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nisab itu apa? Amplop. Biasa. Makanya kita harus rukun. Lah, ciri halal bila halal di kampung. Gantungan. Gantung. Gantungan. Gantungan. Gantung ki. Apa? Gantung itu apa? Gandil. Gantungan. Itu gelantungan. Munyo. Kalau di gantungan ini halal bihalal bisa dianggap sukses, jadilah warga yang kompak. Saya sering bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan Super Team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa masih ditonton? Lah orang Indonesia itu hari ini nggak mau kompak, kenapa, Beb? Karena rata-rata profesinya seperti wasit sepak bola. Kenapa wasit sepak bola? Ini lapangan sepak bola kan? Yang kurang ngajar tuh wasitnya. Kenapa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Betul, Pak? Sekarang banyak di antara kita, kalau ada orang baik tidak dipuji, begitu salah sedikit dicaci. Kayak kemarin Mas Deddy Corbuzier posting podcast tentang LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Sudah minta maaf, saya nasihati mau menghapus videonya di take down, masih dicari-cari kesalahannya. Padahal apa? Kalau Idul Fitri itu hari kemenangan, kemenangan terbaik adalah memaafkan. Minta maaf itu kemenangan terbesar, memaafkan adalah kemenangan terbaik. Jadi sampai bilang sama saya begini, bro, setiap kali gua punya masalah, lu bantu gua. Kenapa? Saya bilang, karena gua sahabat lu. Sahabat itu apa? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Betul, Bu? Sahabat yang baik itu bukan menjelekkan orang lain, bukan menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tetapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Karena ngerasani, Gus. Gak usah galau, gak usah baper. Bojomu tekan. Duduk. Mirip kacamatanya padang. Janjian ya, cie.